Selamat malam Aumania. Apa kabar penonton? Selamat datang lagi di Midnight Fest. Midnight Live ya. Soalnya kan minggu lalu Midnight Fest. Iya, kita kan bikin festival minggu lalu. Nggak datang ya? Bos lo aja datang. Lo nya kerja. Dikerjain. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Informasi pertama kita bahas soal pungli, pungutan liar. Ya. Pungutan bohong, liar. Soalnya pungutannya bohong-bohongan. Pungli, pungutan liar. Saking liarnya sampai nggak ada yang mau jadi pawang. Jangan-jangan pawangnya juga liar. Yang jelas, gara-gara pungli ini bikin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi murka. Jadi aktivitas pungli yang terjadi di kawasan Pos Poncol, Bekasi Timur awalnya terbongkar setelah viral video seorang pria melabrak petugas Dishub yang lagi nongkrong di warung kopi. Dalam video itu si perekam minta petugas mengembalikan uang 1,7 juta rupiah yang diduga dipungut secara ilegal dari seorang sopir truk. Pria itu juga minta petugas Dishub mengembalikan STNK milik sopir truk yang dia tahan. Petugas Dishub malak sopir truk sampai nahan STNK yang bukan jadi kewenangannya. Tidak fantas. Kasus itu pun langsung disorot KDM. Lewat akun Instagramnya KDM bilang kalau dia kecewa sama kelakuan para petugas. Dia langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, untuk memberikan sanksi tegas kepada seluruh petugas yang terbukti melakukan pungli. Tri Adianto langsung menindaklanjuti dengan meminta Kepala Dishub menyelidiki kasus tersebut. Dari sidang kode etik internal kelima petugas dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat dan direkomendasikan mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tidak pantas. Usut punya usut, ternyata aktivitas pungli di wilayah itu nggak cuma sekali. Warga sekitar mengaku sering melihat truk diberhentikan petugas dan beberapa sopir mengaku pernah dimintai uang sebesar 1,5 juta rupiah. Pemeriksaan internal juga mengungkap kalau praktek pungli telah dilakukan lebih dari 1 kali. Kadal Ops Kota Bekasi bilang beberapa petugas mengaku sudah 2 kali melakukan pungli. Sementara beberapa lainnya mengaku baru mau coba-coba. Coba-coba kok pungli. Pungli kok coba-coba. Situ mau cepat jadi orang malah jadi heboh. Heboh. Gini nih, kalau orang kurang tidur tapi kebanyakan mimpi. Gitu ya. Tidur dulu baru mimpi, bos. Guru, bangun guru. Sudah guru, mimpinya kejauhan guru. Ampun guru. Petugas Dishub yang harusnya jadi pengawas malah bikin was-was. Apa gunanya pakai seragam kalau kelakuan kayak preman? Preman ada juga yang pakai seragam ya. Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari bilang kasus ini sebenarnya cuma puncak gunung es. Cuma esnya nggak cair-cair. Udah beku. Latu Harhari kasih contoh, misalnya ada pelanggaran kelebihan muatan alias truk odol. Petugas bukannya terbitkan dokumen sesuai ketentuan, malah nawarin salam damai. Udah kayak orang giting. Peace mamen. Ats gak nih? Rayap terus, bayar dibalik rayap. Uye. Akibatnya truk odol tetap lolos. Truk odol itu truk yang bawa odol. Bukan ya. Truk odol itu truk over dimension overload. Kayak penonton ya, cicilan lo overload. Kalau kondisinya kayak gini, masih ada pungli, jangan-jangan yang salah bukan cuma individunya aja, tapi juga sistemnya yang kurang pakem. Makanya harus ada yang ganjel. Tok, ganjel, tok. Ganjel. Jadi nggak cukup cuma dikasih sanksi, sistemnya harus direvisi. Evaluasi, verifikasi, ujung-ujungnya klarifikasi. Kita ke informasi berikutnya. Dari kasus pungli,
Iya, nunggu baper. Oke. Dari kasus pungli, kita geser ke kasus penyelundupan narkoba. Bukan kurir yang bawa narkoba, tapi pilot yang bawa. Waduh. Sebelum terbangin pesawat, udah tinggi duluan dia. Emangnya kurang tinggi tuh pesawat. Uye. Jadi begini ceritanya begini. Seorang co-pilot maskapai asal Malaysia, inisial MS. MS pakai sabu. Bukan ya. MS dia ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena ketahuan membawa puluhan ribu butir narkotika jenis MDMA dan sabu. Memang kalau dilihat berita belakangan ini aja-aja ada. Ya. Ada-ada aja. Ada pilot bawa narkoba, ada emas di kafe, ada senjata di sekolah, serem banget. Ada koperasi di lereng gunung. Balik lagi, penangkapan co-pilot MS bermula saat petugas mencurigai kopernya setelah masuk ke mesin X-ray. Setelah diperiksa, hasilnya petugas menemukan 70.000 butir narkotika golongan 1 jenis MDMA dengan berat sekitar 26 kg dan 4 gram sabu yang disimpan di dalam tas. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki, bilang sabu 4 gram yang ditemukan diduga untuk konsumsi pribadi. Sementara puluhan ribu butir ekstasi diduga akan diedarkan di Indonesia. Ngeri banget side jobnya. Ngajakin orang terbang bareng-bareng. Nggak pakai pesawat tapi pakai obat. Kacau mania. Kacau. Dalam pemeriksaan, MS mengaku sudah 3 kali menyelundupkan narkoba ke Indonesia. 2 kali ke Jakarta dan 1 kali ke daerah lain. Dan setiap menyelundupkan barang, MS dapat bayaran senilai Rp50.000 atau sekitar 220 juta rupiah. Banyak tuh. 10 kali terbang bisa bikin dapur dia. Di rumahnya renovasi. Hasil pemeriksaan juga mengungkap kalau MS menerbangkan pesawat dari Malaysia ke Indonesia dalam kondisi memakai narkoba. Hasil tes urin menunjukkan MS menggunakan metamfetamin, MDMA, dan kokain. 2 kata lucu, pilot plenger. Bahkan buat nipu petugas, MS sampai bawa urin bersih yang disimpan di dalam botol. Ada orang bawa-bawa urin. 2 kata lucu, pilot pesing. Pertanyaannya, kok bisa dari awal barang haram itu lolos dari pemeriksaan di Bandara Malaysia? Bahkan nerbangin pesawat dalam kondisi nge-fly. Udah terbang lagi dia. Jangan-jangan pas mendarat dia ngomong ke temennya, landasannya miring bray. Ats nggak nih? Temennya jawab, otak lu miring. Nah, dari hasil investigasi Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia, MS sebenarnya sudah menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan. Tapi dalam pemeriksaan bagasi atau koper, mesin X-ray tidak menunjukkan ada yang aneh. Ternyata ada keterlibatan ordal. Nggak di sini, nggak di sana, ada aja ordal. Ada petugas bandara yang diduga terlibat dalam proses pemeriksaan keamanan. Petugas itu saat ini sudah ditangkap oleh otoritas Malaysia untuk diperiksa. Penasaran gua, dari Rp50.000 kebagian berapa dia? Jangan-jangan lebih gede, 2M, makasih mas. MS sendiri sekarang udah ditetapkan jadi tersangka. Sementara itu Polri dan otoritas Malaysia sampai saat ini masih mendalami kemungkinan keterlibatan MS dalam jaringan narkotika internasional, termasuk mencari pihak lain yang diduga terlibat. Ingat, perang melawan narkoba bukan kayak war ticket. Jangan cuma nangkepin kurirnya, bongkar jaringannya. Pengawasannya juga harus bersih. Jangan sampai pengawas jadi pengedar. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Penonton masih semangat? Sepi banget penonton, udah makan belum sih? Udah ngopi? Sama dong sama gua. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi dengan pembahasan yang sangat penting. Penasaran? Saya enggak. Ya. Oke, langsung aja kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live.
lagi di Siapa Berani. Ini Tight Live dong. Ini Tight Live, ya. Kalau gitu mah kuis dong kita. Gua ada kuis. Siapa tuh? Bus apa yang selalu bikin tersesat? Bis apa tuh? Bisikan setan. Pantesan gue sering nyasar. Sering dibisikin. Itu bukan kuis, itu tebak-tebakan. Kalau kuis kayak gue nih. Apakah A. Tantowi Yahya? Ataukah B. Helmi Yahya? Narasumber Mita Live pada malam ini. Kayaknya C ya. Nggak ada dong. Jadi siapa narasumber kita? B jawabannya. B. Ini rajanya kuis. Raja kuis Helmi Yahya. Kita sambut. Aduh, Mas Helmi, wah, selamat malam, selamat datang. Silakan duduk, Mas. Kita kasih tepuk tangan. Oh, sini. Wah, Saya jadi kayak Ali Rohali tadi ya. Alias roh halus lo. Pantesan sering bisikin orang. setan. Apa kabar, Mas Helmi? Baik. Lo berdua kok lucu banget bikin. Kan biar gajian. Sehat ya, Mas Helmi? Gue Ya? penonton lu lah. Sehat banget alhamdulillah. Sehat. Penonton kita. Iya lah, sering nonton. Masa? Masih Ya, nonton TV emang? Untuk lo aja berdua. Yang lain. Boleh dong tepuk tangannya. Keren, sehat, masih fit loh. Iya, bener-bener masih necis banget. Jadi Mas Helmi ini sekarang katanya udah menjadi seorang ketua asosiasi. Wah, Wois. banyak banget jabatannya. Dulu aja programnya banyak banget kan. Wah. Ada 100 kali. Ya? Lebih. Lebih ya. Kuis aja berapa bang? Kuis saya cipta mungkin hampir 50 kali ya. Uish. Makanya Raja Total Kuis. saya udah buat hampir 300 karya TV. Wah, Wow, dari Raja Kuis, ya kan, terus jadi direktur TVRI, ya, iya kan, iya. jadi bos televisi, terus masuk ke parpol, sekarang jadi podcaster, kayaknya sih cuannya banyakan podcaster ya. Buat tukeran. Bener gitu nggak Mas Helmi? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kan konten kreator itu adalah sesuatu hal yang saat ini sangat diburu oleh banyak orang. Semua orang kayaknya pengen jadi konten kreator. Ya. Berlomba-lomba ingin jadi konten kreator. Nah, sebagai seorang ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia, sebenarnya apa sih tugas dari Mas Helmi? Gini ya, kita dipanggil oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Menteri Muhammad Rifki gitu ya, untuk kita waktu itu beberapa konten kreator dipanggil untuk membuat asosiasi. Oke. Asosiasi. Saya terpanggil karena saya pikir ini perlu ya, karena saya juga berapa kali kasus saya ditwist, ya jadi video saya dipotong, kemudian dikasih judul, ya di framing gitu. Berapa kali saya, dan itu sangat merugikan untuk saya. Dan akhirnya kita datang dan kemudian saya dipilih menjadi ketua. Ya, jadi kepengen banget kita ini, karena saya sebagai senior ya, agar ada kesejukan lah dalam kita bersosial media nih. Ini kasus kan banyak banget akhir-akhir ini. Ya. Ada yang memvideokan apa tuh penjaga stand yang di Gias kemarin gitu. Yang merekam penjaga stand. Merekam tanpa izin dan kemudian tiba-tiba minta di take down, minta duit. Iya. Ada yang kemarin kasus juga promosi vape gitu. Oke. Ada anak-anak. Saya pikir ini hal-hal yang dan banyak lagi kasus-kasus yang Nah, ini kan berkaitan dengan kode etik artinya. Iya, kode etik. Ini Kita soal pengen kode etik betul. konten kreator ini gimana? Ada kode etik tuh. Ya, ada kode etik. Ini yang sedang kita upayakan. Termasuk saya pikir memang memerlukan dukungan pemerintah harus hadir nih. Jadi menurut saya Indonesia nih, menurut saya secara umum saya bisa gambarkan kita kurang cukup hadir nih. Ya, kurang cukup hadir, kurang ketat aturannya sehingga wah banyak sekali deh berseliweran berita-berita, ada fitnah, ada fake news, ya kan, ada ada twisting yang saya pikir sangat kadang-kadang agak mengganggu dan merugikan orang juga gitu. Jadi menurut saya udah tiba saatnya kita lebih serius. Saya balik ke China mungkin 3,5 tahun terakhir mungkin ada 15 kali ya. Untuk urusan bisnis dan kemudian saya belajar banyak. Cina tuh ngaturnya ketat banget. Oh iya? Oh iya, bukan. Seketat apa itu? Ketat banget. Jadi misalnya aturannya nggak boleh pakai nama lain gitu, harus pakai nama asli.
Nomor 2 harus ada semacam verifikasi. Jadi nggak boleh ada second account ya? Harus. Ya pokoknya yang gitulah. Kalau second account namanya sama boleh nggak? Untuk apa juga kalau second account? Jadi nggak boleh semua orang bicara tentang semua hal. Ya. Kalau saya kan akuntan, saya ngomong accounting aja, saya nggak boleh ngomong tentang kedokteran, menganjur-anjurkan, saya nggak boleh misalnya ngomong tentang hukum, karena saya bukan orang hukum, gitu. Di sana begitu tuh. Berarti di sana nggak ada buzzer tuh ya, Mas? Iya. Oh, ketat banget, ketat banget. Malah kalau untuk orang yang lebih serius, ya jadi influencer besar itu harus terverifikasi dengan baik. Nama aslinya siapa, nomor kontaknya berapa, alamatnya di mana. Ya, jadi ini menurut saya penting gitu, biar kita ruangan sosial media gitu menjadi ruangan yang sehat, positif. Karena saya pikir Indonesia memerlukan itu sekarang. Oke, nanti kita akan membahas hal itu lebih jauh lagi, Mas Helmi. Tapi kita ada informasi nih, Tong, dari Midnight Update. Ada Seha di sana. Seha, silakan Seha. Otong sama Reza asik berduaan. Kita di sini sendirian nggak apa-apa. Kalau di sana lagi bahas soal konten creator, malam ini Seha juga mau kasih yang viral-viral di Midnight Update. Nah, ini adalah peringatan untuk para konten creator di luar sana. Hati-hati kalau mau rekam video. Izin dulu sama yang direkam. Jangan ngerekam diem-diem. Pas naik ke media sosial judulnya dibikin kesel. Pas minta take down, malah disuruh bayar dengan alasan biaya produksi. Jangan kayak Emmanuel Bryan atau yang dikenal dengan nama Bryan Ebem. Viral setelah unggah video berkeliling di Gias 2026. Bryan Ebem bikin konten ngobrol dan kenalan dengan salah satu usher mobil di Gias. Gak ada omongan di awal kalau Bryan Ebem lagi bikin konten. Usher juga gak curiga dong karena si Bryan ngerekamnya pakai kamera kacamata. Singkat cerita naiklah di media sosial. Konten tersebut viral. Yang bikin kaget adalah judulnya. Cara deketin cewek di pameran. Aduh. Usher akhirnya keberatan, maksudnya apa kok bikin konten dengan judul kayak gitu. Usher kemudian minta take down nih sama Ebem, tapi sama si Bryan Ebem diminta bayaran dengan alasan uang ganti rugi produksi. Langsung deh si Usher speak up di platform X dan Threads. Kasusnya viral dan as always kayak pejabat nih Bryan Ebem klarifikasi, minta maaf dan akhirnya menghapus videonya. Nah, ini bahaya banget nih buat konten creator di sana. Kalau mau rekam orang, izin dulu. Nggak boleh asal upload terus tiba-tiba viral dengan judul yang aneh-aneh. Selain dari konten creator yang viral, ini juga sama nih. Berita kedua bedanya, ini dilakukan oleh tenaga kesehatan bahkan dokter. Padahal seharusnya dokter itu tugasnya nyelamatin pasien, tapi ini beda. Bukannya nyelamatin, malah lebih cepat kasih komen. Nih ceritanya gini nih, pasien BPJS bernama Yurizal Tri Hairawan mengeluhkan udah 8 jam nunggu, belum dapat ruang inap. Keluhannya ditulis di platform X melalui Threads, padahal Yurizal tidak menyebutkan nama rumah sakit atau bahkan nama tenaga kesehatan. Netizen malah bales dengan kata-kata yang bikin sakit hati. Ironisnya komentar-komentar itu dari akun-akun yang punya gelar dokter. Ada hinaan nih dari dokter Hilda Clarissa yang bilang merujuk ke kamar jenazah. Ada juga dari dokter Norma Zahara yang bilang Yurizal dengan kata miskin. Terus ada lagi dokter Beni Christian, dokter Widyarini, dokter Elda Putri Rahardini yang komentarnya nggak kalah pedas. Mulai dari status sosial pasien, bahkan merendahkan kemampuan finansial dan kecerdasan pasien. Ini tega banget loh, padahal ini adalah seorang pasien, kenapa para nakes malah jahat-jahat banget komennya. Kini saat ini Yurizal sudah tidak ada. Pemuda yang berjuang untuk hidup tapi di akhir hayatnya sejumlah orang yang seharusnya bertugas menyelamatkan nyawa justru mencaci maki. Dan as always sejumlah dokter tersebut akhirnya minta maaf setelah Yurizal tiada. Udah telat kali, emangnya nyawa bisa balik lagi lewat maaf. Ini jadi peringatan untuk siapapun pengguna sosial media di sana, apapun profesinya, apalagi kalau profesinya pelayanan masyarakat. Gak boleh asal sebut, apalagi untuk pasien yang saat itu sedang berusaha sembuh. Nah, ini Reza, Otong, dan juga Bang Helmi adalah yang viral-viral di akhir-akhir ini. Coba mungkin Bang Helmi bisa kasih kita tips dong gimana cara bersosial media yang baik. Jadi nggak asal ngomong tuh kalau di sosmed gimana tuh? Oke, terima kasih Seha.
Bang, yang kasus EBM ini, abang udah komunikasi nggak dengan EBM ya? Enggak, saya cuma bikin statement kemarin, video cukup viral juga. Saya mengajarkan bahwa saya sebagai senior, sebagai ketua asosiasi, kita harus kenal etika lah. Nggak boleh merekam orang tanpa izin tuh, apalagi di posting, ya nggak boleh tuh. Saya dulu kan bikin reality show juga kan kadang-kadang bermain di umum ya. Saya bikin tolong, saya bikin banyak itu pun kita izin gitu. Kalau nggak izin kita blur, mestinya kan gitu. Ya, jadi sebelum ditayangkan kita minta izin dulu, tanda tangan. Ya, Nah itu kan tapi di televisi ya, tapi kalau di media sosial ini kan luas banget, seluas lautan samudra. Untuk membatasi atau bahkan membuat kode etik dalam bermedsos itu bagaimana nanti? Ini kita sedang perjuangkan gitu. Kan kalau buat kode etik tidak cukup kita aja tuh kan, harus melibatkan APH juga ya, harus melibatkan misalnya kepolisian, harus melibatkan semua lah, Komdigi juga harus turun tuh, karena kita aja asosiasi nggak cukup kuat tuh, karena kita berhadapan juga dengan platform yang terus terang kadang-kadang platform itu untuk kepentingan dia kan seneng kalau influencernya viral gitu, banyak menghasilkan views ya, engagement gitu. Jadi bintang-bintang dia kadang-kadang melakukan sedikit yang namanya pelanggaran pun nggak di take down tuh. Ya, jadi dan itu kita ngadepin betul. Jadi saya pikir kalau yang melakukan pendekatan itu adalah yang berwenang ya seperti Komdigi misalnya, mestinya itu lebih cepat tuh. Harus ada aturan dong, karena mereka itu kadang-kadang aturannya tuh yang udah dipakai mesin gitu ya. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu misalnya masalah seksual, ya merendahkan orang lain, iya merendahkan atau pencemaran nama baik, pencemaran nama baik juga enggak ada masuk gitu, ya jadi masalah susila gitu-gitu, itu otomatis itu. Di luar daripada itu kan sudah pernah ada kasus nih, saya nggak mau memperpanjang, yang postingan dibuat saya tahu itu adalah ada settingan gitu, yang tiba-tiba mau pecah belah bangsa nih, mau pecah belah suku gitu, yang selama ini kita perjuangkan gitu. Begitu kita ngadu, nggak juga terlalu ditangkapin dengan baik, karena itu dia bilang tidak masuk ke dalam itu yang rambu-rambu pelanggaran itu, karena dia aturan dia internasional tuh. Jadi aturan platform masih kurang ya? Oh iya. Jadi kan ini platform kan ada di negara kita nih, gitu. Jangan pakai apply aturan-aturan internasional gitu. Jadi dia juga harus respect dengan apalagi TikTok di Indonesia ini termasuk negara pemakai TikTok terbanyak. Jadi menurut saya udah tiba saatnya kita bersama-sama, kami dari asosiasi senang betul gitu. Oke. Jadi ke depan memang ini menjadi PR ya? Oh iya. Kayak kasus apa yang dilakukan EBM ini masalah etika nih. Iya. Masalah etika. Agar ini tidak terulang lagi akhirnya. Nah itu masyarakat juga harus ini juga gitu. Jadi menurut saya konten creator yang kayak gini ditinggal aja. Ini lucu, begitu diminta maaf, ininya naik. Gitu kan. Berapa orang tuh yang kita pikir melakukan pelanggaran susila segala macam, itu tiba-tiba menjadi influencer gitu. Jadi ini tiba saatnya. Jadi masyarakat kita kan, saya juga kadang-kadang bingung tuh. Ya, jadi netizen kita juga harus juga menjadi bagian dari menjaga etika itu. Biar nyaman lah daripada kita gaduh aja ngelihat di sosmed gitu. Jadi ini yang penting menurut saya. Bang, ini kan baru dari Serius 2020. Lu biasanya bukannya nggak serius ya. Bang, ini kan dari 2025 nih. Soalnya ini penting nih Bang. Ini kan baru sebenarnya ya, baru setahun lebih kan. Konten kreator di Indonesia udah tahu nggak, udah disosialisasikan dengan baik nggak adanya aksi ini? Dan sekarang jumlahnya berapa anggotanya? Kita kita punya berapa DPW itu. Jadi belum semuanya. Saya dengar tuh konten kreator Indonesia tuh belasan juta tuh. Ada yang nentang, ada yang nggak tahu, ada yang nggak mau ikut, ada yang ikut, ada yang sangat. Saya bukan muji, yang di DPW Sumsel itu aktif banget. Keren banget, mereka bikin kegiatan, mereka membantu pemerintah dan sebagainya gitu. Tapi kan ada juga yang senior nggak mau ikut. Ada yang pertanyakan kenapa Helia menjadi ketua, ya kayak gue digaji aja. Orang nggak digaji? Ya itu dia tuh, lo perjuangan juga. Tadi mau dia aja nggak berjuang. Dia aja nggak digaji. Kelihatan dari wajahnya. Jadi kita pro bono, kita pro bono. Akte bayar sendiri segala macam. Cuman concern
sebagai apa ya? Sebagai warga negara. Iya, karena tentunya concern dari content creator juga bagaimana nanti ketika berhadapan dengan masalah hukum. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan soal bagaimana kode etik. Yang jelas kan tadi kalau sampai memecah belah bangsa, wah itu sangat fatal. Iya. Apalagi merendahkan orang lain dan sebagainya. Nah, dalam kode etik nanti itu yang masih diperjuangkan dan disusun, kira-kira ada targetnya nggak? Ini kapan dibentuk dan akhirnya kapan keluar kode Ini etik? kita lagi perjuangkan juga, karena kan butuh waktu yang panjang juga ya. Oke. Butuh dukungan gitu. Karena apa? Nggak gampang, nggak cukup dikit aja. Ini aja asosiasi kreator konten ada beberapa gitu, yang bikin-bikin sendiri juga. Oke. Ya bedanya yang dengan saya pimpin, kita memang diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Tapi ada apalagi asosiasi yang lain gitu, yang juga oke-oke aja. Makin banyak asosiasi, kita berharap makin banyak yang tergabung dan edukasinya menjadi lebih gampang. Oke. Gitu, menjadi edukasi lebih gampang. Tapi katanya ada yang nentang, kenapa nentang deh? Nggak tahu, lo tanya dia, jangan ngomong lagi. WhatsApp aja orangnya. Biar saya tanyain. Nanti belakang gue kirim. Iya. Awas lu gak berani. Kayak sih enggak sih. Jadi dia kayaknya aja berani. Dia berani geritik lo doang. Gitu. Tapi menarik ya Mas Helmi kan juga sekarang sebagai konten kreator. Wah, siapa yang nggak tahu Mas Helmi Yahya dengan backgroundnya dulu Raja Kuis dan akhirnya sekarang aktif sebagai seorang podcaster. Yes. Dari diri sendiri deh, dari Mas Helmi sendiri ada nggak batasan-batasan dari Mas Helmi ketika ingin menyampaikan sebuah konten yang akan berdampak kepada masyarakat luas? Ya harus bertambah baik lah ya. Boleh dicek di podcast saya selalu menampilkan orang yang ada faedahnya lah ya. Ada values-nya lah. Jadi saya nggak pernah menampilkan demi viral gitu, viralisasi, demi supaya yang nonton banyak gitu. Saya kemudian memanggil atau mengundang semua orang. Ya yang viral kan belum tentu juga punya values-nya. Kadang-kadang viral justru karena tidak punya values-nya. Jadi saya mungkin udah berapa ribu episode gitu. Yang tampil di saya itu adalah orang-orang yang ya itu di podcast saya yang lain mah terserah aja gitu. Oke. Ya, jadi supaya saya pikir saya sebagai senior ingin berbagi, dan alhamdulillah ya saya tuh cukup bersyukur loh, karena saya tidak banyak. Saya dulu waktu 3 minggu saya jadi podcaster, 3 minggu kan saya langsung dapat silver play button tuh. Karena subscribernya 100.000 ya. Wow. Saya dapat penghargaan loh dari YouTube sebagai YouTuber yang tercepat dapat silver play button yang tertua gitu. Oh, Katanya oke gitu. Iya. Kok pakai tertua sih? Kenapa pakai tertua, kan bisa aja senior ya. Iya. Tapi saat ini kan semua orang bisa jadi media. Oh ya, itu persoalan. Banyak sekali homeless media. Homeless media. Kita akan bahas lebih jauh lagi Siap. nanti usai jeda. Tapi kita harus jeda dulu nih Tong ya. Yoi dong. Ada iklan soalnya. Biar kita dapat duit. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Nih ngobrol sama ini nih. Baru gua. Kita ngobrol sama Mas Helmi, daging semua isinya. Saya pengen bisa bercanda ini. Iya. Tumben-tumbenan loh kita serius nih. Iya. Karena ini penting, karena kan ya kita bicara soal media sosial. Oh, iya. Setiap hari kita lihat HP. Iya. Ya kan? Kita selalu bermedia sosial. Itu bagaimana media sosial juga sangat penting buat buat Indonesia. penting lah. Apalagi kalau kita punya usaha Iya. dan juga untuk membangkitkan citra diri. Oke. Itu kan penting kita bermedia sosial, tapi ada batasannya. Saya juga kemarin udah batasin. Seharian saya nggak bermedsos. Oh ya? Nggak ada kuota. Ngutang aja tuh. Makanya nunggu wifi kantor. Kalau Mas Helmi sehari berapa jam bermedia sosial? Ada batasannya nggak? Oh, cukup lama ya lah. Saya kan public speaker ya. Iya. Saya mendapatkan sekarang banyak ilmu-ilmu baru, fakta-fakta baru itu justru dari medsos. Iya. Ya dari IG, ya dari YouTube gitu. Jadi dapat situ dulu kan kita baca kan nggak terlalu banyak juga sekarang. Dan kalau baca buku itu kan juga belum tentu dapat. Kalau ini kan tinggal algoritma aja, mainin prompting apa juga udah keluar semua. Oke. Jadi saya tuh banyak dapat fakta-fakta baru, kayak sekarang ternyata penjualan alkohol itu turun karena Gen Z sudah nggak mabok sekarang.
Ya, tiba-tiba kasino di Las Vegas kosong. Karena Gen Z nggak ke kasino, judinya judol gitu. Nonton banget itu. Gen Z generasi judol. Gitu ya. Tapi kan banyak juga berita-berita di media sosial yang tidak terverifikasi. Oh iya, iya. Bagaimana membedakan? Makanya verifikasi itu penting. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Jangan biasakan memforward sesuatu yang kita belum yakin kebenarannya. Nah, itu Karena dia. fatal loh itu. Jadi kadang-kadang ada berita yang belum tentu benar gitu, wah menyebar kemana-mana gitu. Iya, baru lihat judulnya, Iya. langsung di forward. Yang lucu nggak baca sampai ke bawah. Nah, itu penyakitnya mereka tuh. Saya akan bikin seminar kayak saya dengan Dr. Tirta. Tanggal sekian saya bikin seminar public speaking, cara bicara gitu. Tanggal sekian di Jakarta. Dia tanya belum, kapan ya? Gitu. Iya gitu. Di kota mana ya? Gitu tuh. Iya, Jadi iya. kadang-kadang ini banget tuh. Kalau kita nah tadi yang kasus tadi, kadang-kadang kita diminta klarifikasi atau minta maaf. Tapi kadang-kadang video permintaan maaf atau klarifikasi itu tidak banyak ditonton yang dibandingkan dengan berita yang membuat dia viral. Kadang-kadang udah nggak tahu juga gitu. Ini sebenarnya udah diverifikasi atau sudah diklarifikasi maksud saya. Oke. Nggak ketahuan. Oke. Ya, jadi Melihat perkembangan homeless media saat ini, bagaimana iya. tanggapan Mas Helmi? saya pikir uncontrollable karena semua orang bisa jadi homeless media ya. Mulai dari umur berapa, profesi apa gitu. Udah nggak jelas sekarang. Tapi kita harus ngelihat itu sebagai sesuatu yang positif asal yang di post atau yang disiarkan itu adalah sesuatu yang ada etikanya lah. Jangan menyerang orang, jangan memfitnah, Jangan gitu. bikin hoax. Jangan bikin hoax gitu. Jadi menurut saya itu aturannya gitu. Karena ada konsekuensi hukumnya sebenarnya kalau ada yang merasa dirugikan. Saya baru dikirim oleh seorang teman tadi bahwa MK ada keputusan itu ya. Bahwa kegaduhan di media sosial itu bukan pidana katanya. Oke. Misalnya apa? Dia ribut, bercerai gitu. Wow, ribut-ributan. Itu kan cuma kegaduhan tapi tidak merugikan siapapun. Kecuali merugikan mereka sendiri. Oh ya gitu ya. Mungkin pengalihan isu kali. Dari tadi ngeliatin bapak-bapak serius banget yang serius dia. Oh dia dong, tegang banget dari tadi. Kita juga dialihkan nih gitu. Tadi ngomongin homeless media. Homeless media. Kalau penonton nih homeless nih. Tidurnya di kantor. Homeless Ini- beneran. Oh iya. Tadi kan bahas Gen Z, ini Iya. kan generasi zombie yang di sini. Ini Gen Z beneran, Gen Z beneran. Sebagai Gen Z nih Bang Helmi, yang ngefans banget sama Bang Helmi nih. Fans berat. Verifikasi ini. Ada nggak sih tips nih buat Gen Z yang lagi bersosial media gitu? Gimana caranya biar mereka tuh kalau ngonten nggak ujung-ujungnya klarifikasi? Kira-kira Iya, iya. gimana nih mereka biar lurus-lurus Ya aja gitu tahu Bang? aja lah, pokoknya jangan melawan hukum, jangan merugikan orang gitu. Jadi jangan memfitnah. Jadi saya pikir rambu-rambunya yang begitu aja tuh. Dan bukan berarti menghalangin creativity, no. Karena di China ya, saya baru tahu bahwa ternyata di situ rakyat dianjurkan untuk menjadi live streamer. Karena pemerintah Tiongkok sadar betul ke depan itu bahwa dunia itu benar-benar akan very digital, jualan digital. Ya kan bagaimana caranya berjualan menjadi live streamer. Kemudian gratis loh kursusnya. Dia kasih training gratis. Ya kemudian kalau dia mau ikut sertifikasi, ngambil sertifikatnya baru dia bayar 300 renminbi. Saya punya tanggung jawab dong. Tapi kalau dia lulus dikembalin 3 kali lipat. Oke. Ya gitu. Kalau nggak lulus, dia boleh ikut lagi ujian tapi bayar sendiri. Ya, kalau tidak lulus ketiga kali, ya udah memang tidak akan pernah gitu. Kayak tes TOEFL aja. Iya. Tapi itu keren gitu, karena China tuh tahu banget. Jadi dia menganjurkan bahwa seluruh orang bisa menjadi live streamer. Dia kerja di kantor, ya dia bisa melakukan promosi. Dia kerja di kantor-kantor pemerintah, dia bisa melakukan edukasi, diseminasi informasi. Ya, jadi menurut saya ini ke depan itu kan kita semuanya video tuh. Iya. Kalau nggak video kan nggak mungkin lagu Bola Bali bisa sampai ke luar negeri. Pacu jalur apa yang bilang tuh? Yang pacu jalur itu yang Oh, iya. yang sampai gini-gini tuh seluruh dunia tuh. Ya. Ya, jadi menurut saya kita harus begitu karena anak-anak muda sekarang kan video udah nggak ada lagi tuh. Nggak Tapi ada Bang, lagi. kalau di sini kalau sertifikasi ya nggak lolos, kita ada calonya.
Maksudnya dia calonnya lah. Ini ngomongin diri sendiri. Dia biasanya 200.000. Udah naik. Ada 100, naik sekarang. Iya, karena ya kalau kita lihat juga sebenarnya kan lagi-lagi konten kreator itu ujung-ujungnya nanti bisa berhubungan dengan hukum begitu. Iya, kalau tapi kan melakukan sebenarnya seperti apa sih hukumnya? Nah itu kan kita juga harus perlu dikomunikasikan lagi. Kita harus tahu seperti apa batasannya biar kita juga nanti ketika membuat konten itu di mana kita bebas berpendapat, Ya. tapi juga nggak ditangkap gitu, ibaratnya kan gitu. Nah, Soalnya kalau tidak ada pelanggaran yang dilakukan, nggak bisa dong ditangkap. Ya, jadi kalaupun dia misalnya paling kena UU ITE, kalau dia memfitnah yang difitnah melakukan pengaduan. Karena undang ITE itu harus diadukan oleh orang yang jadi korban gitu. Ya. Jadi nggak bisa, misalnya gua memfitnah si A, terus yang ngadu dia nih, nggak bisa, nggak diterima. Gitu. harus A yang ngadu. Harus ya? A yang ngadu. Kan belum tentu juga A mau ngadu. Betul. Ya, jadi menurut saya sih rambu-rambunya itu aja. Kan tahulah, kan udah tahulah kayak kemarin masa iklan vape, mempromosikan vape pakai anak-anak. Anak-anak itu kan harus kita lindungin dari yang begitu. Ya. Ya, jadi menurut saya sih nggak sulit lah, nggak sulit. Tapi kan kadang-kadang orang ini mengejar viral, mengejar views, melakukan segala macam cara. Kan berapa konten kreator tuh di pinggir jurang meninggal gitu gara-gara untuk mencari konten yang ekstrim. Ada yang ditabrak kereta api gitu, terlalu dekat gitu. Jadi supaya viral. Jadi nggak segitunya kali untuk mengejar viralitas. Apa harapan Mas Helmi untuk dunia media sosial Indonesia ke depan? Apakah kita harus plek-tiplek sama China atau seperti apa? Bisa jadilah salah satu. Kemarin udah cukup maju kita ya. Begitu Komdigi mengumumkan bahwa umur 16 tahun ke bawah nggak boleh menggunakan medsos segala Ya. macam. Sosmed itu kan dilakukan di China, dilakukan di Australia juga gitu. Ya. Tapi kontrolnya juga gimana gitu, kenyataannya gimana gitu. Jadi menurut saya kadang-kadang kita tuh aturannya bagus tapi law enforcementnya that's another thing. Ya, jadi sebenarnya kalau ada aturan itu orang tua di rumah juga ikut juga dong ya. Jadi kadang-kadang sekarang orang tua yang protes, gue nggak bisa hubungin anak gue nih gitu. Oke. Bang, kadang-kadang di sosmed tuh ada sisipan iklan judol apa. Gimana Nah itu ngindarinya dia ya? tuh, itu dia tuh. Jadi APH kita lah, lo percuma juga. Ya dicegat, nanti dia keluar lagi yang lain tuh. Iya. Kayak tiba-tiba saya jualan misalnya obat anti diabetes. Wah gue inget banget tuh. Dan banyak yang nanya ke gue, beneran gitu lo bisa sembuh? Ya saya hampir meninggal karena diabetes dan sekarang saya udah sembuh. Bukan gue tuh. Oh iya tuh banyak banget. Oke. AI itu. Oh iyalah. Nah itu penggunaan AI juga hati-hati juga loh ya. Sekarang kan nggak boleh juga tuh yang orang dibikin kemudian untuk kepentingan yang merugikan gitu. Suatu hari yang lebih, kan itu Pak Terawan, Lula Kamal, semua tuh ada iklan gitunya tuh. Satu hari saya lagi wawancarain Rudy Salim dalam tuh podcast, tiba-tiba kita mempromosikan judol. Gue telepon, Rud, gimana nih Rud? Salah bang, dia take down, nanti dia ganti nama, muncul lagi tuh gitu. Jadi se-hopeless itu kita gitu. Jadi menurut saya sih, nanti kita duduk bareng nih gimana nih, supaya tidak ada gitu. Jadi jual barang itu boleh-boleh aja. Ya. Tapi nggak begitu caranya berpromosi. Balik lagi rule of the game-nya ya. Mas Helmi itu harus jelas. Gitu. Dan nggak cukup di situ. Enforcement juga penting. Seluruh masyarakat lah yang mengawal supaya itu tidak terjadi. Oke. Gitu. Seru Nah, banget nih. Mas Helmi kan juga sebelumnya sebagai direktur televisi. Wis, mantan direktur televisi. Dirut. Direktur utama televisi loh. Tapi dipecat. Lu nggak di SP dulu langsung pecat ya? Oh iya. Nggak ada SP dulu. Lu di sini kan masih Iya. SP ada berapa? 1, 2, 3. Ini langsung. Kemarin kenapa alasannya? Lu tanya sama yang mecat gua dong. Kita mah baik-baik aja gitu. Mau bikin podcast berdua. Iya, kita ngobrol nih. Lu undang gua aja. Alasan dibalik. Nah, menurut Mas Helmi sebenarnya adil nggak sih apa yang dialami oleh TV dan juga media sosial saat ini? Persaingannya sebenarnya itu fair nggak kalau Mas Helmi lihat? Udah nggak fair lagi lah, karena sebagian udah nonton
anak Gen Z milenial mungkin udah nggak nonton TV ya. Iya, betul. Ya, jadi lu jangan kaget kalau ini orang nggak tahu nih anak-anak Gen Z. Mereka nggak nonton kecuali ini yang dimasukkan di apa sosial media. Potongannya kak udah potongan-potongan kita bikin masukin di TikTok, masukin di apa Reels atau apa mungkin itu bisa membuat kesana gitu. Saya kan orang TV yang tahu banget. Belanja iklan aja udah shifting ke sosial media kemana-mana, gitu. Enak banget ya dibikin sosial media kayak saya di podcast. Ya jadi punya sendiri gitu. Kalau dapat revenue dinikmati sendiri, nggak perlu bagi-bagi juga gitu. Ya kalau di sini kan ribet banget di TV. Banyak banget orangnya dan investasinya mahal banget. Yes. Ini kita cukup punya handphone satu aja udah bisa bikin konten. Masih nggak dulu Soleh Solihun? Udah tinggal satu doang begini tuh. Podcast ya. Iya, tripod aja dia nggak ada loh. 1 jam tangannya kenceng kuat banget tuh. Nggak goyang. Yang nonton banyak loh. Berarti Mas Helmi nggak akan balik ke TV dong? Ya enggak lah, udah untung. Tergantung ya. Kadang-kadang ada kerinduan tapi mungkin gitu loh. Saya kemarin ditawarin untuk bawain kuis lagi. Ya, saya bilang udahlah. Oke. Kuda itu nggak pernah memakan rumput yang pernah dia injek tuh. Saya sekarang ada tawaran beberapa stasiun TV untuk bikin program lah ya. Karena saya sekarang banyak jadi apa public speaker ya, ngomong tentang bisnis, ngomong tentang apa motivasi gitu. Oke. Yang dicombine mungkin dengan offernya. Oh. Karena kan saya juga sering membuat seminar gitu, Yeah. berbayar gitu. Nah, combine dari itu. Oke. Nah, kalau itu mungkin bisa kita pikirin lah. Ya, pokoknya sukses terus buat Mas Helmi Yahya dalam berkarya. Tepuk tangan. Ya. Sehat selalu Mas Helmi. Terima kasih, lu juga lah berdua ya. Ya. Amin. Dan baik-baik aja lah ya. Saya enggak. Sehat juga. Oh iya, iya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Helmi sudah hadir di Midnight Live dan kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Informasi terakhir malam ini kita mau bahas soal Piala Dunia kemarin tuh. Ternyata yang happy nggak cuma Spanyol, tapi juga Spanyol berhasil juara. Langsung kaya raya. Jadi event Piala Dunia kemarin heboh banget. Ada yang teriak gol, ada juga yang teriak all in bos. Ada yang dapat cuan, banyak juga yang nambah tagihan. Jadi PPATK bilang cuma dalam pertengahan Juni sampai Juli 2026 deposit yang berkaitan sama Piala Dunia tembus 1,02 triliun rupiah. Jumlah transaksinya lebih dari 6 juta kali. Sebulan tembus 1 triliun. Itu kalau lo beliin emas dapat tuh 74 kilo. Bener gak hitungan gue ya? Ya bener dong, kan sisanya buat beli berangkas, renov bolongin tembok, sama bayar pengacara. Nah, sampai akhirnya PPATK nge-freeze 2.815 rekening dengan total jumlah saldo tembus 325 miliar rupiah. Ini nih kalau di rata-rata nih berarti saldo per rekening sekitar 115 jutaan. Pantes juga ya ekonomi lesu ya. Yang punya duit nggak belanja di mall tapi buat top up. Dan yang lebih amazing lagi nih, amazing. Data semester 1 2026, duit yang muter tembus 86,82 triliun rupiah. Transaksinya meledak jadi 467 juta kali. Dan total depositnya nyampe 22 triliun rupiah. Gokil. Gokil. Puluhan triliun duit. Transaksinya 400 juta lebih. Padahal jumlah penduduk cuma 290 jutaan ya. Berarti satu orang bisa 2-3 kali main tuh. Bilangnya nyoba sekali doang. Lah, kok menang? Pasang lagi, bro. Menang lagi. Pasang lagi. Langsung akhirnya all in. Langsung miskin. Dan kata PPATK, kris jadi pembayaran favorit buat deposit. Lebih dari setengah nilai deposit di top up pakai kris. Wih, bisa ya emang ya? Ya lo kok tahu sih, kok tahu? Tahu aja lo. Jangan-jangan lo cucunya Zeus nih. Nah, ada juga temuan PPATK yang bikin kita sedih.
Jadi dari data tahun 2025 tercatat lebih dari 103.000 anak dan remaja terhubung sama transaksi. Bahkan puluhan ribu anak masih di bawah usia 11 tahun. Waduh, umur segitu gua masih main gym buat. Lah bocah sekarang udah nyari jackpot. Duit masih minta mami dipakai kacau. Dan kalau lihat jumlah pemain secara nasional, angkanya makin naik. Dari 3,7 juta orang di 2023 naik jadi 9,7 juta di 2024. Tembus lagi 12,3 juta orang di akhir 2025. Ngeri nih. 12 juta lebih kena virus. Ngeri juga nih virus. Bisa bikin dompet ambrol ini. Jadi jangan cuma tutup situs, tapi jaringannya harus diputus. Jangan cuma blokir rekeningnya, tapi kejar bandarnya. Iklan jangan cuma dilarang, tapi pastikan iklan benar-benar hilang. Ingat ya, jika negara cuma sibuk tutup pintu, sementara bandar bebas buka jendela, maka jangan heran situs masih seliweran dan korban baru terus bermunculan. Terakhir nih ada informasi dari dunia hiburan nih. Daripada puyeng nih mikirin pungli nih, gue ada informasi soal dunia musik. Jadi ada grup band rock Wong Alas yang resmi rilis album perdana bertajuk Dari Rakyat oleh Rakyat untuk Rakyat di Jakarta. Albumnya berisi 13 lagu dan bukan cuma bikin telinga bergetar, tapi juga menyentil kondisi sosial, semangat anak muda dan cinta tanah air. Peluncuran digelar di Dunyon Lounge Jakarta dan dihadiri musisi serta komunitas musik. Setelah menyimpan lebih dari 400 lagu sejak 2018, Wong Alas akhirnya memilih 13 lagu untuk masuk album. Dari 400 diseleksi jadi 13. Seleksinya lebih ketat nih dari pendaftaran CPNS nih. Tema yang diangkat cukup berat juga, mulai dari kritik sosial, gerakan anak muda, cinta tanah air dan alam, hingga cinta antar sesama manusia. Jadi musiknya keras, kritiknya juga pedas. Proses produksinya hingga distribusi dilakukan secara gotong royong alias kerja bakti. Semoga semuanya kerja, nggak nungguin kopi sama gorengan dong. Lewat album ini, Wong Alas ingin mengajak generasi muda lebih peka terhadap kondisi sekitar. Karena kalau cuma marah-marah di sosial media, jempol yang pegel, tapi masalah belum tentu selesai. Udah ya. Itu dah tadi sajian penutup dari Midnight Lab. Wah, apa kabar? Sehat ya. Thank you, bro. Gua ada kuis. Apa udah tadi. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan di Midnight Lab tentunya di jam yang sama. Dan tentunya kita jumpa lagi minggu depan. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.